Jadi saya bilang berpikirlah sebelum mengetik. Jadi kalau berbicara itu, kalau berpikirlah sebelum bicara, jangan bicara dulu baru berpikir. Kan banyak kan orang itu berpikirnya setelah bicara. Setelah bicara baru iya ya. Tadi kalau saya nggak bicara begitu, mungkin nggak terjadi seperti ini kan itu. Tapi ini terbalik. Baik, baik. Itulah tadi materi yang sudah disampaikan oleh dua pemateri kita. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau curhat juga dipersilakan. Sabar. Kita sepakat dulu. Di sini kita mau tanya langsung dijawab atau dulu besar. Mungkin dua pertanyaan, laki-laki apa? Akhwat satu, ikhwan satu. Satu ikhwan, satu akhwat. Karena imam itu laki-laki, jadi silakan laki-laki yang dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, seperti yang kita tahu bahwa media sosial ini sekarang sangat kuat ya. Bahkan di era media sosial ini apapun kita bisa lakukan. Bahkan mencari orang yang hilang selama 30 tahun juga bisa dapat di era sekarang ini. Dan kemudian yang ini saya tanyakan Ustaz, bagaimana Islam menanggapi seorang istri atau seorang suami yang mengunggah aib suaminya atau aib istrinya ke media sosial maupun dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga ataupun perselingkuhan. Menurut syariat Islam itu seperti apa? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tadi. Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh teman-teman Majelis Penjaga. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada pemateri hari ini yang sangat luar biasa. Sebenarnya materinya sudah sangat puas untuk kita anak-anak muda pada malam hari ini yang hadir. Tetapi di sini Pak Ustadz ada beberapa yang harus saya tanyakan. Yaitu bagaimana cara kita sebagai manusia biasa ini yang hidup di zaman modern yang dimana mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terima dengan perkembangan zaman yang ada. Bagaimana kita menyikapi kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab moral di media sosial, dalam artian kita juga mau gaul, tapi kita sopan. Kita juga mau gaul, tapi kita tetap ada di jalan yang benar. Itu Pak Ustadz, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah dua pertanyaan. Yang pertama tadi dari Muslim. Oh maaf, tadi namanya siapa belum disebutkan ya? Ya. Agung. Dari Kakak Agung. Saya panggil Kakak aja ya, supaya saya kelihatan muda juga di sini. Dari Kakak Agung tadi menanyakan tentang bagaimana Islam menanggapi penyebaran aib pasangan di media sosial. Itu sekarang. Silakan. Dari kalau saya panggil apa ini Mas Agung ya, karena saya orang Jawa, jadi panggilan penghormatan itu pakai Mas ya, makanya Mas yang paling murah di Jawa karena besar-besar Masnya. Jadi Mas Agung ya, bagaimana hukum menurut Islam menyebar aib. Secara umum itu menyebar aib itu tidak terbatas kepada suami istri. Sesungguhnya aib siapapun itu tidak boleh. Ya, hukumnya haram.
Yang tidak haram itu hanya untuk orang-orang tertentu. Contohnya kita menjadi saksi, itu tidak boleh kita menutup-nutupi ya. Ini saya jawab secara umum dulu. Misalnya jadi saksi kok ditutupi aibnya loh, bagaimana ya, nanti perkaranya tidak selesai ya. Terus kemudian bagaimana hukumnya kalau suami istri itu ibarat satu rumpun ya. Makanya ada filosofi di dalam pernikahan itu, ini yang sudah nikah atau yang sudah pernah melihat orang menikah ya, itu kalau akad nikah ditutup tangannya ya kan, pakai sapu tangan. Itu kok ada begitu, itu model apa? Itu Islam tidak ada itu hanya sebuah filosofi bahwa ketika orang sudah menikah itu harus saling menutupi ya, menutupi aib satu di antara yang lain. Maka di dalam bahasa Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu laki-laki itu sebagai ibarat pakaian untuk istrimu, seorang istri juga demikian bagaikan pakaian untuk suami. Artinya pakaian itu apa? Tidak hanya sekedar dipakai supaya tampan, supaya cantik, tapi bisa melindungi, bisa menyembunyikan. Saya tidak tahu Mbak siapa tadi? Wirda. Mbak Wirda itu kalau panuan saya nggak tahu. Karena apa? Karena pakai apa? Pakai baju, pakai pakaian. Demikian kalian nggak tahu kan kalau misalnya saya ini punya panu di belakang sana? Anda tahu. Karena apa? Berkat pakaian. Inilah ibarat makna yang tersembunyi di dalam Al-Quran, sehingga wajib hukumnya seorang suami ataupun seorang istri menyembunyikan aib pasangannya masing-masing, kecuali di dalam hal-hal tertentu tadi ya. Kalau misalnya terjadi perceraian misalnya, dan itu tidak harus di media sosial. Terus apa manfaatnya kalau kita misalnya unggah di media itu? Orang itu kebanyakan menertawain kita. Kalau yang suka sama kita paling bunyinya cepet sudah, berhenti sudah, saya masih siap, kan gitu kan, mantannya siap ya, nah gitu. Jadi tidak ada manfaatnya, maka hukumnya tetap haram mas ya, hukumnya haram. Kalau orang tua bilang itu begini, jangan kau bawa masalah rumah tanggamu keluar dari kamarmu, sehingga anak-anak sendiri itu tidak usah tahu apa yang terjadi di dalam permasalahan yang terjadi suami istri. Anak-anak itu sebenarnya nggak boleh tahu. Ini aturan di dalam agama. Nanti kalian kalau yang belum rumah tangga ya, mudah-mudahan mendapat suami yang sholih. Kalau yang laki-laki dapat istri yang sholihah ya, sehingga ya itu pengalaman ya, itu pengalaman. Jadi pasti setiap keluarga ada permasalahan, tapi tinggal kita menyikapinya ya. Sekecil apapun masalah dalam keluarga itu, kalau kita salah menyikapinya akan jadi besar. Sama halnya sebesar apapun masalah, kalau kita pandai di dalam menyikapinya, masalah itu tidak akan menjadi sebuah masalah, tapi akan hilang secara sendirinya ya, seperti itu. Itu Mas Agung ya. Jadi hukumnya tetap haram, tak boleh. Kemudian tadi dari Mbak Firda, bagaimana kita menyikapi ataupun apa tadi? Menyikapi kebebasan kita berekspresi di media sosial. Tadi makanya dalam saya punya materi tadi, saya bilang berpikirlah sebelum mengetik. Jadi kalau berbicara itu, kalau berpikirlah sebelum bicara, jangan bicara dulu baru berpikir. Kan banyak kan orang itu berpikirnya setelah bicara. Setelah bicara baru iya ya, tadi kalau saya nggak bicara begitu mungkin nggak terjadi seperti ini, kan itu. Tapi ini terbalik, harusnya saya kalau bicara begini kira-kira bagaimana. Nah, sekarang di media sosial kalau saya ngetik begini kira-kira bagaimana, ada manfaatnya apa untuk diri saya, ada manfaatnya untuk orang lain apa. Ini pasti sudah, kalau dilakukan seperti itu insya Allah tidak akan terjadi
ya kesalahan yang tidak kita harapkan. Kan ujung-ujungnya orang-orang yang ngomong itu kan tujuannya supaya terkenal saja, ya kan? Kadang-kadang sekarang jadi konten supaya terkenal, ya, supaya dikenal. Kalau sudah dikenal, makanya saya ingat kata-kata guru saya dulu, kalau kamu mondok, kalau kamu nggak pinter, jadilah anak nakal, pasti dikenal, kan begitu. Nah, Rasulullah juga mengatakan begitu, kalau kamu pinter kenal itu gampang, ya, ludahilah atau kencingilah air zam-zam, pasti seluruh dunia kenal, ya tidak? Itu gampang. Tapi terkenal yang gimana? Ya, terkenal kita ini jangan terkenal yang tidak baik, tapi terkenal karena prestasi, harusnya seperti itu, ya. Jadi jangan hanya karena ingin dikenal kemudian kita melanggar asusila, kita melanggar aturan-aturan norma agama yang telah ada dalam diri kita hanya gara-gara kepingin terkenal. Ya, sekarang terkenal itu siapa Pak? Siapa yang bisa bahasa semut? Siapa? Gufron. Gufron terkenal karena dia apa? Bilang bisa bahasa semut, ya kan? Gampang untuk terkenal itu gampang sekali, tapi bukan itu tujuannya. Untuk apa dikenal banyak orang tetapi nanti diajukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, naudzubillah. Ya, enggak masalah enggak dikenal di orang lain tetapi Allah mengenal kita. Itu insya Allah seperti itu, ya, itu lebih selamat bagi kita. Ya Mbak, ini begitu. Ya, terima kasih, begitu jawaban saya. Ya, dan nambah. Sudah, siap Ustaz. Baik, kesimpulan dari jawaban tadi yang pertama adalah menyebarkan aib siapapun itu haram hukumnya. Jadi apalagi aib pasangan ya, gitu. Apalagi bagaimana caranya kita tidak menyebarkan aib ya cari pasangan. Jangan sampai kita pilih pasangan hanya berdasarkan kriteria hati yang ini sesuatu yang bisa dilihat saja atau sesuatu yang dimiliki saja seperti. Takutnya apa? Takutnya tiba-tiba nanti kita di orang mungkin kita bisa saya menitip dengan gemetar gitu. Yang kasus viral kemarin seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari TK Wirda tadi penyebaran tentang kebebasan berekspresi. Yang saya ambil kesimpulan adalah tidak perlu kita terlalu mengejar untuk dikenal manusia, tapi kita harus mengejar untuk dikenal manusia. Akan tetapi kita sudah menutup dari saya dan dari Mas Bernard, kebaikan itu malah dengan sampaikanlah kebaikan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu sekarang belum ada. Jangan sampai pengumpulan informasi ini kita yang kalah. Baik, lanjut sesi kedua. Satu ikon, satu apa? Silakan Ibu Irfan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustadz, saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bisa mendapatkan buku Ustadz, karya-karya jenengan? Ustaz siapa ini? Kita siapa sih? Ustaz siapa? Yang kedua yaitu hukum mushaf yang berada di dalam handphone. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kira dari Ahmad atau Muslimah. Baik, silakan Ibu Guru Bahmutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cikita Kristina. Baik Ustaz, saya ingin bertanya, berbicara tentang media sosial itu ada dua dampak, positif dan negatif, dan itu sangat-sangat berdampak. Mungkin di dampak
jualan seperti ini mungkin bisa melalui media sosial dan sebagainya. Kalau untuk dampak negatifnya sendiri itu mohon maaf, kayak yang joget-joget seperti itu kan tidak bagus gitu Ustaz. Nah, di Facebook apakah itu mohon maaf kayak ibu-ibu curhat tentang ya seperti yang dikatakan tadi, rumah tangga dan sebagainya, itu kan aib yang memang tidak perlu dibuka yang tidak semua orang harus tahu gitu. Nah, yang ingin saya tanya Pak Ustaz, bagaimana sih cara kita untuk menasihati kayak keluarga, tetangga yang apa status seperti itu, yang joget-jogetan yang mohon maaf seperti itu. Kita tuh sayang gitu. Kita ingin memberitahu karena kita sayang, yang dalam arti tuh kita mengasih kabar baik, tapi kita dianggap ya tahu kok ustazah itu salah. Jadi gitu kita tuh wah apa sih gitu. Padahal niat kita itu baik. Ya mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertemuan. Satu, bagaimana cara mendapatkan itu. Tapi sebelum dijawab sama Ustaz, kakak namanya siapa? Huda, dari kakak Huda. Terus ada pertanyaan keduanya, yaitu hukum mushaf di dalam Islam. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yakni cara menasihati orang yang menyalahgunakan media sosial. Silakan dijawab Ustaz. Untuk Mas Huda ya, kebetulan saya itu belum menulis buku ya, kebetulan belum menulis buku ya, ada rencana cuman belum sampai terrealisasi ya, belum sampai kita lakukan. Jadi itu memang penting sebenarnya ya, penting banget kita menulis buku itu. Kata Gus Bahar tadi bahwa kebaikan itu harus diabadikan, kebaikan itu harus kita juga melawan ya, kita lawan apa ini keburukan, melawan dengan kebaikan. Dan waqul ja'al haqq wa zaqal batil, kalau yang baik datang insya Allah yang tidak baik itu akan ya. Jadi mudah-mudahan menjadi PR saya ke depan Mas Huda ya. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana hukumnya mushaf yang dalam Al-Quran. Hukum yang bagaimana kalau hukumnya menjadi mushaf. Jadi kalau HP ini tidak ada masalah. Jadi apa boleh kita bawa ke WC begitu ya, mungkin yang dimaksud. HP yang ada apa? Ada apa itu aplikasi Qur'annya ya maksudnya. Namun ya apakah boleh kita memegang tanpa wudhu, kita bawa ke WC HP kita begitu ya, karena ada mushaf di dalamnya, ada aplikasi. Itu tidak masalah karena kita bawanya bukan bawa mushaf ya. Kita bawanya adalah bawa HP. Tapi ketika kita membaca mushaf di dalam HP ya, walaupun di dalam HP, ketika kita membaca maka alangkah baiknya kita dalam keadaan suci dari hadas ya, kita dalam keadaan suci dari hadas, walaupun ini bukan mushaf tapi HP. Nah, itu sama dengan ketika Mas Huda ke pasar terus belanja berkeluaran di pasar dan kebetulan ada Quran terus beli ya, terus kita bawa, ini kan kita bawa belanjaan nih sampai ke rumah, itu tidak jadi masalah ya. Jadi hukumnya aplikasi HP itu menjadi media saja ya, menjadi media, dan itu tidak ada hukum seperti mushaf yang ada tulisan yang di masjid-masjid itu ya, hukumnya tidak sama di dalam kita ketika menyentuh ataupun kita bawa kemana ya, karena kita niatnya bawa HP bukan bawa Quran ya, bukan bawa mushaf. Itu Mas Huda ya. Jadi seperti itu. Ini misalnya kita bawa ini HP apa, walaupun HP kita ini, tapi kan banyak aplikasi yang lain. Tidak hanya aplikasi Al-Quran saja. Ya, banyak gamenya juga kan. Nah, itu lebih baik gamenya mungkin daripada mushafnya kan. Jadi kita bawa kemana saja boleh saja, tidak ada masalah. Karena kita niatkan membawanya bukan membawa mushaf tapi membawa HP. Ya, seperti itu. Kemudian mbaknya tadi Mbak siapa tadi? Ika. Mbak Ika atau Ibu Ika ya. Ustazah Ika ya. Oh ya. Jadi apa tadi? Cara menasihati. Oh, cara menasehati ya, cara menasehati orang yang mungkin sering tadi ya mengupload apa-apa itu jadi penyakit, memang itu penyakit
ya orang begitu tuh kalau saya bilang itu sudah kena penyakit dan itu harus disembuhkan. Caranya sembuhkan orang-orang terdekat yang harus kasih tahu dengan cara yang baik tentunya. Bagaimana caranya supaya tidak tersinggung ya? Mungkin dengan diajak ngopi dulu, nah, gitu ya. Atau mungkin ditraktir makan di mana dulu, terus kita bincang-bincang. Mbak, mungkin alangkah baiknya hal-hal begitu tidak usah diuploadkan, gitu ya. Dengan cara yang hikmah, ya tidak usah menyalah-nyalahkan dulu. Jadi dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik, ya insya Allah itu akan bisa mengena, ya akan bisa mengena, mengurangi lah, ya sedikit yang mengena. Adapun kalau kita sudah ingatkan berkali-kali, ya kemudian itu tetap juga terjadi seperti itu, bukan urusan kita. Karena kita dakwah hukumnya sudah wajib kita berdakwah, tapi mau diterima tidak itu ya bukan urusan kita, ya. Jadi kalau metode di dalam memberitahu orang itu sama dengan metode dakwah, melihat siapa yang kita ajak bicara, ya bagaimana caranya itu kita lihat dulu siapa yang kita ajak bicara, ya unggur mangkola, siapa yang lihatlah siapa sih yang kami ajak bicara. Kalau anak kecil mungkin langsung kita bisa marah, itu buruk, hapus, nah begitu ya. Tapi kalau orang mungkin seusia kita, bisa kita dengan komunikasi dan baik. Kalau mungkin usianya di atas kita, beda lagi caranya di dalam kita mengajak lebih baik, ya. Jadi lihatlah orang yang kita hadapi dengan cara-cara yang tetap tidak menyinggung orang lain. Insya Allah lah kalau kita intens dan begitu, lama-lama akan dikurangi, ya. Yaitu tadi manusia itu kan al-insanu abdul ihsan, manusia itu akan nurut kepada orang yang biasa berbuat baik kepadanya, ya. Kalau misalnya saya ini apa-apa dibantu orang, apa-apa dikasih orang, itu saya pasti akan nurut sama dia itu, ya. Jadi diajak apa ya mau saja, disuruh apa mau, karena seringlah berbuat baik kepada orang lain, sehingga misinya apa? Berbuat baik kepada orang, dakwah. Apa yang kita katakan nanti akan diterima oleh mereka. Ya kalau cuma ngomong-ngomong saja, ya bilang orang apa? Omon-omon saja tidak laku zaman sekarang, ya. Tapi berbuat baik dulu, setelah baik kita arahkan mereka. Ini diajak ngopi dulu, ya. Nah, nanti kita baru kasih masukan-masukan yang positif di dalamnya, ya, seperti itu. Mungkin itu ya Pak ya. Ya terima kasih. Mungkin ditambah Ustadz, monggo. Cukup. Ya, cukup, sampun. Mungkin cukup tuh ya. Baik, teman-teman, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sebelum penutup kepada Abdullah Al-Ustaz Lutfi, dimohon untuk panggung memimpin doa supaya kegiatan kita sampai barang ini. Baik, silakan Ustaz. Sini kan? Iya. Sini dah. Monggo. Ini Ustaz. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum kita membaca doa, kita membaca surat Al-Fatihah yang kita niatkan, apa yang kita niatkan dalam setiap kegiatan ini selalu mendapat kebaikan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terus aktivitas majelis Baku Jaga ini semakin intens, semakin lancar, semakin berkembang, semakin sering. Mungkin nanti rutin bisa tiap minggu sekali. Ya, semakin besar pasti akan semakin sering. Ya, dan semoga masih di dalam jalur yang benar, yang selalu mengajak kepada kebaikan, berbicara terhadap Baik. Silakan. Oh, ini makna. selalu
berbicara tentang kebaikan, materi-materi yang positif dan tentu up to date ya, yang mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah, ya, bekal khususnya bagi kita dan khususnya dan umumnya bagi semua yang menyaksikan, pemirsa Baku Jaga, ya, dan juga untuk kesehatan kita, untuk aktivitas sehari-hari kita, ya, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan ni al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim, nastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakir, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal barnamij wa na'udzu bika min syarri hadzal barnamij. Allahumma inna na'udzu bika khaira ma fi hadzal barnamij wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal barnamij. Allahumma tawil amarana wa afina fi badalina wa sayyi'ati sa'ina wa hasin ahwalana. Allahumma inna na'udzu bika min al-ba'si wa al-ghadab wa min sayyi'ati asqam wa ma'ana ila al-huda wal fahsya wal munkar wa min hadwatil ma'zar wa ma qatan min baladina hadha khawsan bil muslimin ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rizqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna shalihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Surat alhamdulillah. Kesetuk nih. Sampai. Mangkene teng ini. Letih. Gua ngetet mangkene jen anu. Baik, teman-teman semuanya, telah berakhir bersama diskusi kita di Majelis Baku Jaga Spesial teman-teman semua, sebelum kami akhiri, sekali lagi saya memberitahukan kepada teman-teman semua bahwa kami memiliki media sosial yakni YouTube kami Majelis Baku Jaga. Silahkan dicari seperti ini logonya. Adapun kita juga punya Instagram, punya logonya sama juga Majelis Baku Jaga. Silahkan di follow, like, share. Semoga dengan bantuan dari teman-teman Majelis Baku Jaga bisa terus eksis untuk menemani para anak-anak muda, wanita muda, dan mungkin kaum muda yang jiwanya muda masing-masing, supaya kita bisa bertumbuh bersama menjadi masyarakat yang saling berjaga hingga nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan kesempatan saya selaku moderator bersama dengan besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.